Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk part ke-8 latihan soal persiapan OMI 2025 untuk mata pelajaran IPA terintegrasi tingkatan MTS. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal-soal terkait tentang materi kalor. Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama kami? Kalau misalnya kalian sudah siap, jangan lupa untuk subscribe dulu, nyalakan bel notifikasinya, dan juga jangan lupa untuk bergabung di program membership kami agar kalian bisa mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya dengan cara klik tombol gabung di samping tombol subscribe, kemudian kalian pilih pembayaran sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke, di sini kita akan mulai pembahasan soal kita dari soal nomor 18. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Ketika perkemahan Sabtu Minggu atau persami, seorang pramuka penggalang MTS memasak air seperti gambar berikut ini. Jika pada proses pemanasan air terdapat perpindahan kalor, maka pernyataan berikut yang benar yang terjadi ya sesuai dengan gambar tersebut adalah titik-titik. Opsi A, konveksi tanpa disertai perpindahan partikel. B, konduksi tanpa disertai perpindahan partikel. C, radiasi tanpa disertai zat perantara. D, konduksi tanpa disertai perpindahan partikel dan zat perantara. Kalau menurut kalian jawaban yang tepat yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, pada proses pemanasan air di gambar yang ada di soal ini, terdapat beberapa cara perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi, yaitu perpindahan kalor melalui kontak langsung, misalnya dari api ke panci dan panci ke air, ini terjadi tanpa perpindahan partikel. Nah, kemudian ada yang namanya konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui gerakan partikel dalam fluida, seperti air yang panas bergerak ke atas dan air yang lebih dingin itu turun ke bawah. Nah, kemudian ada yang namanya juga radiasi. Nah, radiasi ini adalah perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik seperti panas dari api ke panci yang tidak memerlukan zat perantara. Jadi, pernyataan yang benar adalah C, radiasi tanpa disertai zat perantara. Maka jawabannya yang C ya. Seperti itu penjelasan antara perpindahan kalor yang terjadi pada gambar ini. Nah, kalau misalkan ada yang ingin kalian sampaikan terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, kalau misalkan kalian ingin mendapatkan file pembahasan soal-soal seperti yang ada di video ini ataupun video-video sebelumnya dalam bentuk PDF ataupun e-book, kalian bisa banget untuk membeli paket ini ya, pembahasan IPA terintegrasi 2018 sampai dengan 2023, lengkap di dalamnya dengan harga 186.000 saja. Nah, kalau misalnya kalian terlambat, nanti saingan kalian udah pada beli semua dan kalian akan kalah persiapan nih untuk menghadapi OMI 2025. Jadi, mumpung masih ada beberapa hari ke depan untuk persiapan, check out sekarang di website kami bimbel.arroyhan.id atau kalian bisa pesan di nomor WA kami 087860622162 untuk pemesanannya. Nah, check out sekarang. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan tabel berikut ini. Dengan mempertimbangkan nilai kalor jenis pada tabel di atas, panitia pembangunan masjid memilih atap masjid berbahan baku kayu karena titik-titik. Opsi A, kenaikan suhunya lambat bila terkena panas. B, aluminium dan material yang lain dapat mengalami pemuaian. C, cenderung lebih murah daripada bahan material lain dan bersifat isolator. D, massa jenis kayu lebih kecil dari bahan lainnya sehingga mampu mengurangi pengaruh suhu luar. Kalau menurut kalian jawaban yang tepat yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, karena yang menjadi pertimbangan adalah nilai kalor jenis, maka jawaban yang paling sesuai itu adalah A, kenaikan suhunya lambat bila terkena panas. Nah, pada tabel kita bisa melihat nilai kalor jenis kayu yang paling besar. Nah, artinya apa? Artinya ternyata adalah untuk menaikkan suhu kayu dibutuhkan jumlah panas ataupun kalor yang lebih banyak dibandingkan dengan material lainnya yang disebutkan pada tabel tadi. Sehingga dapat kita simpulkan yang paling benar adalah yang opsi A, kenaikan suhunya lambat bila terkena panas. Seperti itu ya untuk penjelasan soal kali ini ya. Kalau misalkan ada yang ingin kalian sampaikan terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Nah, sebelum kita tutup video ini dan kita lanjut ke latihan soal yang kami sudah siapkan buat kalian kerjakan, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan paket bundling ya, ini cocok banget dimiliki dari pihak sekolah. Dari 3 mata pelajaran yang tersedia, kalian cuma membayarnya cuma dengan harga 480.000 saja. Diskon hampir 70-an ribu ya, lumayan untuk menghemat budget sekolah kalian untuk memiliki paket bundling kami. Jadi kalau misalkan kalian berminat, cek aja di link yang ada di kolom deskripsi, atau kalau misalkan kalian ingin mendapatkan invoice yang lebih proper, kalian bisa hubungi nomor WA kami 087860622162 untuk pembeliannya ya. Cek out sekarang.
Nah, jadi itu dia tadi 2 latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal untuk dikerjakan, kami sudah siapkan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kalian kerjakan. Nah, kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya apa, silahkan komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bell notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jaga kesehatan ya adik-adik.